Dasar koruptor. Pak Suban! Pak Suban! Ada apa kalian lari-lari seperti dikejar maling aja? Pak, ada Pak Tandi, Pak. Bapak Suban harus sembunyi. Kenapa? Kenapa saya harus sembunyi? Buat jaga-jaga, Pak. Pak Tandi mau kesini. Sepertinya dia mau balas dendam sama Bapak. Astagfirullahaladzim. Dia sudah gila, Pak. Dia bawa golok dan rantai. Bahkan bisa melukai orang lain. Masya Allah. Ayo Pak, kita lihat ke depan. Ayo Pak. Ayo. Ya Allah, lindungilah hambamu ini dari orang-orang yang mempunyai dendam terhadap hamba. Mantan kepala desa kita kok jadi gila begitu ya? Itulah azab yang harus dia tanggung. Pasti dia mau ke kantor kepala desa. Iya, pasti dia masih dendam sama Pak Suban. Pengkhianat! Kubunuh kau! Waduh, kalau kayak gini bakal terjadi perang nih kita. Ayo kita. Untuk tarik! Wah, ternyata dia bukan untuk balas dendam. Ya, kepala desa kita yang dulu sudah menjadi gila begitu, Pak. Astagfirullahaladzim. Mau kemana dia itu? Dia mau ke danau. Kenapa, Pak? Dia mau ke danau, ini kan hujan. Bahaya kalau sampai dia masuk danau. Biarkan saja, Pak. Dia yang mencelakakan dan memfitnah Bapak dulu. Makanya, biarkan saja Pak, dia begitu Pak. Itu kan Rustandi yang dulu. Kasihan sekarang dia sudah tidak waras. Biarkan saja Pak, itu kan hasil dari kelakuannya dia sendiri Pak. Saya sudah memaafkan dia. Kasihan kita. Ayo kita bantu dia. Ayo. Pak Rustandi! Assalamualaikum! Jangan masuk danau, Pak Rustandi! Bantu dia, jangan masuk danau, bahaya! Bantu! Kiarat! Berkiarat! Bunuh kau! Rustandi, kamu tidak bisa mengatur Malik. Malik orang merdeka. Malik! Kubunuh kau, Malik! Malik orang bebas. Malik orang yang merdeka, Rustandi. Rasakan perbuatan kamu, Rustandi. Malik! Bagian babi kau! Berkiarat! Berkiarat! Bunuh kau! Hatiku dingin beku, ku cari tangga ampunanmu. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah. Berikan aku hidayahmu.
Lu penghuni baru, lu harus banyak ngalah dengan penghuni lama. Ngerti? Gua hajar lu. Hei! Hei! Gua denger-denger lu koruptor ya? Saya bukan koruptor, Pak. Mendingan lu ngaku aja. Lu koruptor atau bukan? Bukan, Pak. Dengar baik-baik. Gua paling benci yang namanya koruptor. Koruptor itu adalah penyakit yang paling nista di dunia. Demi Allah, saya bukan koruptor. Lu jangan bohong sama gue. Hah? Sekali lagi gua nanya, lu koruptor atau bukan? Saya bukan koruptor. Lu masih tetap membangkang. Kurang ajar. Ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Agung, apa-apaan ini? Cabut. Astagfirullah. Kau nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Keterlaluan. Maaf Bu, mau ngunjungin siapa? Mau nemuin suami saya, namanya Pak Suban. Oh, Pak Suban. Bukannya dari tadi sudah dipanggilkan? Kenapa ya? Tidak mau keluar juga? Padahal jam besuk sudah hampir habis. Ya sudahlah Pak, nggak apa-apa. Saya cuma mau nitip ini aja. Nasi sama sambal orek kesukaan suami saya. Tolong ya Pak ya. Baik Bu. Pak Suban, ini ada titipan dari istri Bapak. Pak, makanannya, Pak. Ya Allah. Mana keadilan-Mu, ya Allah? Kenapa saya harus masuk penjara? Saya tidak pernah korupsi seperti mereka tuduhkan. Saya bukan korupsi. Saya tidak pernah jadi koruptor. Mana keadilan-Mu, ya Allah? Engkau tidak adil, ya Allah. Tidak adil. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu, tenang. Demi Allah, saya nggak pernah korupsi. Berniat pun tidak pernah. Semua koruptor ngomongnya memang seperti itu. Sekarang mendingan Bapak keluar dari kantor ini. Kalau tidak, kami bisa nekat. Ya, saya nekat. Bukannya saya nggak mau mundur dari kepengurusan koperasi ini. Tapi mana buktinya? Mana bukti saya korupsi? Ini buktinya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak pernah menggunakan uang sebanyak ini. Ini fitnah. Ini fitnah, Bu. Bapak-bapak, ini fitnah. Orang seperti dia tidak pantas hidup bebas. Seret dia keluar. Bakar aja. Ayo, seret dia. Saya bukan koruptor. Diam semua, diam! Lebih baik sekarang kita bawa dia ke kantor polisi. Biar dia bisa bertemu dengan kakak iparnya yang koruptor itu. Setuju semuanya? Apaan kalian? Saya bukan koruptor. Kalian nggak bisa sembarangan sama saya. Mana surat penangkapannya? Allah,
dia. Ayo. Saya bukan koruptor. Kalian jangan main hakim sendiri. Kalian bisa dituntut oleh hukum dan ditangkap polisi. Tapi Pak Kades, koruptor seperti dia harus dihukum mati. Ya, bakar aja jalan dia. Tenang. Kita harus menjadi warga yang baik, yang ramah, dan memberi contoh kepada warga desa yang lain bahwa warga desa ini adalah warga yang ramah. Sudahlah, bebaskan saja dia. Toh dia tidak lagi menjadi pengurus koperasi. Itu kan yang kalian mau? Iya kan? Anak. Iya, Pak. Pulang kamu. Terima kasih, Pak. Bubar! Bubar. Saya akui, permainan mereka benar-benar licin. Aku nggak habis pikir. Kenapa semua warga membela dia? Uang. Mereka membeli warga dengan uang supaya mendukung mereka. Supaya menggulingkan aku. Ini sudah tidak adil. Siapa yang korupsi dan siapa yang tidak. Sudah tidak jelas lagi sekarang ini. Abang tidak bisa menahan 1 tahun lagi. Ini tidak bisa dibiarkan. Sabar, Bang. Abang harus bersabar. Jadi sekarang meminjam uang di koperasi bunganya sebesar itu, Pak? Iya dong. Masa nggak pakai bunga? Memangnya meminjamkan uang itu nggak ada risikonya, Pak? Tolonglah, Pak. Selama ini kan saya selalu membantu Bapak. Bahkan waktu Pak Manaf digeser, saya juga membantu Bapak. Gimana, Bu ya? Saya ini cuma menjalankan tugas. Tapi kalau Ibu mau dispensasi, Ibu bisa langsung menghadap kepala desa. Barangkali Ibu bisa diberi keringanan. Saya benar-benar butuh uang, Pak. Utang saya di rentenir sudah bertumpuk. Tolonglah, Pak. Kalau saya tidak membayar, rumah saya akan disita. Kalau rumah saya disita, saya kan tinggal di mana, Pak? Maksud Ibu? Iya, Pak. Kalau saya tidak segera membayar, rumah saya akan disita oleh rentenir. Oh, begitu. Pak Kades, tolong saya, Pak. Saya benar-benar butuh bantuan Pak Kades. Ya, sudah. Saya pasti akan membantu ya. Mana mungkin saya menelantarkan warga desa saya yang sedang digeluti kemiskinan, ya? Pak Kades, terima kasih, Pak. Ya. Saya pasti bantu, ya. Iya, Pak. Kita harus mencari simpati warga sini. Oke. Berikan aku hidayahmu. Tenang saja, Pak. Jangan di sini. Nanti kelihatan orang. Lebih baik kita ke dalam. Ayo, Pak. Lu yang ngetawain gue semalam ya? Enggak, Bang. Saya nggak ngetawain Abang, sumpah. Bohong lu! Enggak, Bang, sumpah, Bang. Hajar aja, Bos! Hajar aja, Bos! Hajar aja, Bos! Saya nggak ngetawain Abang. Bohong! Benar, Bang. Hajar, Bos! Hentikan! Dia itu koruptor. Dia mentertawakan saya. Sekarang kamu sudah tidak bisa memandang Bapak lagi ya? Caut!
Ibu tidak mengerti atau pura-pura nggak mengerti? Kalau ibu tidak menyerahkan surat tanah itu, saya akan laporkan ke polisi. Kalau ibu dilaporkan ke polisi, terus masuk penjara, bagaimana nasib kita dong, Kak? Ya, udah mendingan Arman diem aja dulu ya. Sekarang kita dengerin aja, ya. Arman takut. Arman tidak mau ibu masuk penjara seperti Bapak. Bu Nune, kami bermaksud baik. Iya, Bu. Daripada rumah ibu yang disita, kan lebih baik tanah garapan itu saja. Tapi saya tidak berani menyerahkannya tanpa seizin suami saya, Pak. Sudahlah, biar Bu Nune bicara dulu sama suaminya. Tidak bisa, Pak. Surat tanah itu harus sudah diantar ke kantor kecamatan, biar diproses dan tidak bertele-tele lagi. Biarlah, kasih kesempatan Bu Nuni untuk bicara dengan Pak Suban. Justru saya ingin menolong Bu Nuni. Daripada rumah ibu yang disita, kan mending tanah garapan itu saja. Bagaimana Bu Nuni? Tapi saya benar-benar nggak berani. Ya sudah, kalau ibu tidak mau menyerahkan tanah itu, saya lapor polisi saja. Biar polisi yang menyelesaikannya. Ya sudah, saya akan menyerahkan tanah garapan itu. Tapi saya minta tolong ya Pak ya. Jangan ganggu keluarga kami lagi. Karena kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya warung satu-satunya untuk mata pencarian kami, Pak. Oh, Pak Suban. Ini peninggalan kedua orang tua saya. Sekarang mereka sudah tidak ada. Saya benar-benar merasa bersalah telah menantalarkan mereka selama ini. Pak Amin, terima kasih Pak Amin telah menyelamatkan saya. Kamu tahu kenapa saya diberi nama Amin? Dulu orang tua saya sangat mengharap agar saya selalu meneladani sifat Nabi Muhammad sehingga bergelar Al-Amin. Terpercaya? Iya, terpercaya. Tapi saya bukannya menjadi terpercaya. Malah saya menjadi pembunuh. Sabar, Pak. Sabar. Ada satu hal lagi. Saya tidak yakin kalau kamu itu seorang koruptor. Maksud Pak Amin? Saya tidak percaya. Saya bisa merasakan kalau kamu hanya menjadi korban. Saya justru tidak menyangka. Terus terang saya tidak bisa terima ini. Kenapa Allah melakukan ini terhadap saya? Ini tidak adil. Tidak adil. Ini, ambil. Ini kan peninggalan orang tua Pak Amin. Temukan sendiri jawabannya. Bu, kok sekarang jarang makan
ayam sama daging lagi sih? Arman, kamu nggak boleh ngomong gitu. Masih untung loh kita bisa makan. Kalau kita nggak makan gimana coba? Sudahlah, lebih baik kita berdoa terus. Sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah karena sudah memberikan rezeki kepada kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Arman, Mita. Ada apa sih Mbak? Kok sedih banget? Kami sudah tidak punya tanah garapan lagi, Naf. Suratnya sudah diambil sama Malik. Apa? Diambil Malik? Diambil si Malik? Iya, Naf. Bajingan dia. Naf. Ayo cepat. Cepat, susun yang rapi. Mari Rakus. Aku mau tanya sama kamu. Kenapa kamu menyita lahan garapan Bang Suban? Memang nggak ada. Tapi koruptor seperti abang ipar kamu itu tidak pantas menerima tanah garapan dari pemerintah. Berani kurang ajar kamu ya, pengkhianat. Aku memang pengkhianat. Tapi ini aku lakukan semua untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat apa? Manap. Lagian lo ngapain di sini? Udah untung kemarin nggak kami bakar. Biar kalian semua tahu kalau abangku tuh bukan seorang koruptor. Justru dia berjuang untuk kepentingan kalian semua. Kentut. Kamu yang kentut. Ini, makan di kentut. Ayo, kerja semua, ayo. Cepat, 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 cepat. Ayo, cepat. Sudahlah. Lama-lama abang pikir mungkin abang memang harus begini dulu. Mungkin Allah mempunyai rencana lain yang jauh lebih baik untuk kita. Kok abang sekarang berubah begini sih, Bang? Bukannya dulu abang paling nggak terima kalau abang difitnah dan masuk penjara? Abang memang tidak terima, Nak. Tapi harus bagaimana lagi? Sekarang abang ini kan dalam penjara. Tanah garapan kita juga sudah diambil. Daripada kita berjuang untuk masa lalu, itu rugi. Karena kita tidak mungkin kembali ke masa lalu untuk membuktikannya. Sudahlah, kita itu sekarang hidup untuk hari ini dan esok. Daripada kita berjuang untuk kemarin, lebih baik kita berjuang untuk ke depan. Tapi Bang... Sudahlah, sudahlah. Lebih baik kamu kerja yang lain. Kamu nggak kerja di koperasi juga nggak apa-apa, atau kamu masih bisa usaha yang lain. Sekarang abang mencoba untuk memahami. Kenapa abang harus sampai begini? Alhamdulillah. Alhamdulillah abang bisa tenang. Abang bisa memahami. Dan alhamdulillah juga abang tabah menghadapi ini semua. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberi hamba kesadaran seperti sekarang ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengingatkan kembali kepada hamba betapa banyaknya kekurangan hamba selama ini. Tapi hamba mohon ya Allah, bimbinglah penduduk desa hamba menjadi lebih maju di bawah kepemimpinan kepala desa yang baru sekarang ini. Meskipun ada ketidakikhlasan dalam doa hamba ini, tapi hamba berusaha jujur ya Allah. Mudah-mudahan doa hamba ini Engkau kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semenjak tanah garapan disita, Mbak nggak tahu lagi bagaimana harus menghidupi keluarga ini tanpa Bang Suban. Mbak, tadi Bang Suban bilang kalau kita harus tabah dan ikhlas menghadapi cobaan ini. Mbak juga berpikiran begitu. Tapi bagaimana untuk kelanjutan kehidupan kami? Kami kan butuh makan, butuh biaya pendidikan untuk Mita sama Arman. Kalau mengandalkan hasil dari warung saja mana cukup, Nap. Mbak,
Saya akan membantu Mbak. Mbak tahu. Tapi Mbak nggak mau merepotkan kamu. Habis pulang belanja nih. Iya nih, habis kalau belanja di koperasi harganya mahal-mahal. Malah kami diwajibkan belanja di koperasi sekarang. Kalau saya sih, Bu, maaf-maaf aja deh. Mendingan saya belanja di toko depan tuh, harganya jauh lebih murah. Masa sih, Mbak? Iya, Bu Suban, tahu gini, mending Pak Manaf aja yang jadi pengurus koperasi. Iya, waktu Pak Manap dulu di koperasi, harganya jauh lebih murah dibanding sekarang. Mbak Ani sama Mbak Nur ini kok bisa aja. Harga sembako di mana-mana kan sama, Mbak. Ternyata kepala desa kita diganti, bukannya malah lebih maju, malah susah begini, Bu. Iya, lihat aja tuh Bu Sarifah. Sekarang dia kan udah nggak punya apa-apa. Itu kan gara-gara dia minjem di koperasi. Lihat aja tuh Bu Sarifah sekarang jadi pengemis. Betul, Bu. Ya udahlah ibu-ibu. Rezeki orang tuh beda-beda. Kita nggak usah sirik. Iya sih. Ya udah kalau gitu, Pak Manap, Bu Suban, kita permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suamiku, sekarang keadaan desa semakin memburuk. Banyak warga yang mengemis karena kekurangan makanan. Nasib mereka benar-benar memprihatinkan. Rata-rata mereka mengemis akibat tak bisa membayar hutangnya ke koperasi. Semenjak koperasi dipegang oleh Malik, warga banyak mengeluh. Mereka merasa kalau koperasi telah berubah menjadi tempat rentenir. Sekian kabar dariku. Oh ya, anak-anak menanyakan kabarmu. Terpaksa aku berbohong kepada mereka kalau kamu baik-baik saja dan jadi kepala perpustakaan. Berilah kekuatan kepada warga desa hamba dalam menghadapi cobaan ini. Assalamualaikum. Apa lo? Maaf, Mas Anton. Kok mukanya kelihatan sedih begitu? Gua mau marah kek, gua mau sedih, bukan urusan lo. Ngerti gak lo? Iya, barangkali saya bisa membantu Mas Anton. Itu bukan urusan lo. Ini urusan pribadi gua sama cewek gue. Iya, mungkin saya bisa memberikan sumbang saran yang membuat Mas Anton bisa jadi tenang. Atau mungkin juga bisa membuat hubungan Mas Anton dengan pacar Mas Anton bisa baikan lagi. Oke, coba duduk, Pak. Suban, ngapain sih lu kerja-kerja begini? Gua nggak mau lu kerja-kerja beginian. Gua nggak mau badan lu capek. Tapi nggak ada tapi-tapian. Pokoknya gua nggak mau lu kerja begini lagi. Enggak, Pak Anton. Saya ngelakuin ini hitung-hitung olahraga, ngeluarin keringat, Pak. Untuk masalah keringat, lu cari aja tempat lain. Ini kerjaan anak buah gue, oke? Anton, biarin aja Suban yang kerjain. Dia juga ingin mencari keringat. Ya kan? Bu, sebulan lagi Bapak bebas kan? Iya. Mita kangen banget deh sama Bapak. Apakah bener, Bu, kalau orang yang udah pernah masuk penjara akan berubah jadi jahat? Itu nggak benar, sayang. Justru penjara akan membuat bapakmu semakin baik. Buktinya, sekarang bapakmu sudah menjadi kepala perpustakaan di penjara. Bu, Bapak hebat dong. Yes. Mas Anton, ini saya tolong buatkan surat untuk Julaiha.
nanti tolong Mas Anton kirimkan sama dia. Kalau nanti dia menolak, berarti Julaiha bukan jodohnya Mas Anton. Mungkin Allah mempunyai rencana yang jauh lebih baik untuk Mas Anton. Mungkin juga Mas Anton nanti bakalan mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik, jauh lebih cantik daripada Julaiha. Apa mungkin saya bisa mendapatkan yang lebih baik daripada Julaiha? Insya Allah. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Terima kasih Pak Suban. Aku dengar banyak warga diberi uang oleh Rustandi dan Malik. Uang? Uang apa? Mereka punya rencana. Mereka akan mengusir abang dari desa itu kalau abang keluar dari tahanan. Maksudmu? Rustandi sedang memprovokasi warga. Karena dia takut kalau abang balik ke desa itu, abang akan merebut kembali kepala desa itu dari tangan dia. Masya Allah. Tapi apa yang harus kita lakukan, Bang? Agar warga tidak terpengaruh dengan Rustandi. Biarkan saja, Lana. Kalau memang warga tidak mau menerima abang, semuanya sudah abang serahkan kepada Allah. Tapi itu kan desa kita, Bang. Abang kan dilahirkan di sana. Sama seperti saya. Benar. Tapi bagi abang, di mana saja kita tinggal, itu sama. Asal kita bisa memberikan yang terbaik untuk tempat tinggal kita itu. Kok abang jadi berubah sekarang? Abang nggak seperti yang dulu lagi. Mana semangat abang? Abang ini masih bersemangat, Naf. Tapi semangat abang bukan untuk berpolitik seperti dulu lagi. Tapi aku nggak rela, Bang. Kalau abang keluar dari penjara, warga masih menganggap abang sebagai koruptor. Biarkan mereka berkata seperti itu. Semoga Allah mengampuni mereka karena ketidaktahuannya itu. Tapi Bang, sudahlah ya. Mak, lapar, Mak. Lapar, jangan sabar. Sabar ya. Pak Suban, kenapa sih kalau istri Anda datang, Anda tidak pernah mau menemuinya? Ada apa sih? Saya pikir Pak Suban itu adalah seorang koruptor. Saya itu sangat benci koruptor, Pak. Tapi setelah saya tahu, Bapak itu hanya difitnah saja. Bapak sabar ya. Insya Allah, Bapak akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Amin. Mau kemana, Pak Suban? Saya mau ke sel saya dulu. Saya mau sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kau bebas. Terima kasih, Pak. Ini, Pak. Apa ini? Bapak lihat aja sendiri. Nanti tahu isinya apa. Terima kasih, Suban. Sudahlah, kau harus pergi.
keluargamu sudah menunggu. Ingat, kau bukanlah seorang koruptor. Anton. Suban. Aku tidak mau kau keluar dari sini. Aku tidak tahan, Suban. Kamu harus memasrahkan dirimu pada yang di atas. Pasrahkan dirimu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suban, saya masih banyak berdosa kepada kamu. Saya sudah memaafkan kamu, Ton. Terima kasih, Suban. Kamu hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya baikan juga. Berhenti! Pak Rustandi. Assalamualaikum. Warga desa ini sudah tidak mau menerima Anda karena Anda seorang koruptor. Saya hanya ingin menemui keluarga saya, Pak Rustandi. Tidak bisa. Kalau ingin bertemu keluarga boleh, tapi tidak di desa kami ini. Dan jangan sekali lagi menginjakkan kaki di tanah kami ini. Mengerti semuanya? Setuju? Ayo, jawab. Setuju? Setuju? Ayo katakan. Ayo! Ayo katakan setuju! Jangan mau. Malik, kalau mereka tidak mau, kenapa kamu paksa? Hei, keluarga koruptor jangan ikut campur dalam persoalan ini. Mengerti? Aku tanya sama kamu, Malik. Siapa yang koruptor? Aku, Bang Suban, atau kalian berdua? Ya kalian berdua! Omong kosong! Adili mereka! Biar kalian tahu, gara-gara dia jadi kepala desa, rakyat sini menjadi miskin dan menderita. Dan dia juga yang mengkorupsi uang di koperasi. Malik, kamu jujur saja sama warga desa ini. Kalau kalian telah mengambil uang dari masjid untuk keperluan kalian sendiri. Ayo, hajar mereka! Usir mereka dari desa ini! Ayo, kejar mereka! Astagfirullahaladzim. Bang, ayo kita pulang ke rumah, Bang. Tapi warga desa sedang berusaha menghakimi Rustandi dan Malik. Udah, biarkan saja warga desa yang mengadili Rustandi dan Malik, Bang. Kita harus pulang. Anak dan istri Abang sudah menunggu di rumah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Ayo, Bang, kita balik. Berikan aku hidayahmu. Aduh, Malik, kita nggak bisa menyelamatkan diri. Kita nggak tahu harus lari kemana. Bukan kita, Pak. Tapi Bapak. Apa kamu bilang? Saya sudah tidak mau lagi kerja sama Bapak. Saya mau menyelamatkan diri saya sendiri. Bajingan kamu! Ya! Sudah! Malik! Penjahat! Bangsat! Aku bunuh kau! Malik! Balik! Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Rustandi. Hujannya berhenti. Ini pasti kebesaran Allah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari tolong gotong dia. Biarkan saya, Pak. Dia seorang koruptor. Dia pantas mendapatkannya. Ya, Pak. Dia memang seorang koruptor. Dan dia dulu pernah menfitnah saya. Tapi sekarang, dia sudah meninggal. Kewajiban kita untuk memakamkannya. Ayo tolong gotong dia. Tolong angkat dia, tolong. Ayo. Kita angkat dia. Hatiku ingin buku, ku cari tangga ampunanmu. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah. Berikan aku hidayahmu dalam asmamu, aku bersimpan.